Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, walau telah lama tidak berjumpa, saya akan mencoba mengangkat sebuah pemahaman yang mulai saya pahami sejak tahun 2000 sampai 2005 proses pemantangan. Namun pengalaman ini belum sempat saya publikasi sampai awal tahun 2021 ini, di mana di tahun 2021 ini saya mencoba mempublikasinya kan dalam bentuk sebuah tulisan dalam buku Membangkit Energi Murni. Sebenarnya di mana generasi muda saat ini telah cerdas dengan berbagai ilmu pengetahuan, maka telah sepatutnya kita mencoba membuka konsep-konsep leluhur kita di dalam gaya kekinian, di mana model pengetahuan atau pendidikan saat ini mulai dikaji secara rinci dan mendetail sehingga mudah untuk dipahami. Kalau pendidikan tempo dulu menggunakan gaya rumusan yang membuka kemampuan dan daya nalar seseorang untuk menganalisa, mencari maksud dan tujuan yang sesungguhnya. Jadi kalau dari pemahaman apa yang saya pahami dari penelusuran panjang yang saya lakukan sejak tahun 1997 sampai 2005, di mana saya menemukan bahwa leluhur kita merupakan para ahli filsafat, para filsuf yang memiliki pengalaman dan pemikiran yang sangat mendalam sehingga mampu menyusun konsep-konsep warisan dalam gaya pitutur, kemudian juga dalam bentuk konsep-konsep peradaban dan kebudayaan yang kita temui sampai hari ini, di mana walaupun konsep-konsep itu telah mulai bergeser dari pengamalan-pengamalan yang kita temui di tengah-tengah masyarakat, namun konsep itu tetap utuh sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita. Di sini terlihat ketinggian pengetahuan dan cara berpikir, intelektualitas leluhur kita, sehingga mampu mereka menyusun pitutur dalam bentuk rumusan yang dituturkan, sehingga warisan itu tetap terpelihara walaupun telah terpendam sekian lama. Jadi dengan gaya penjajahan hegemoni saat ini, di mana konsep-konsep peradaban kita seolah-olah terpendam, tertinggal dengan gaya modernisasi. Namun kalau kita lihat dan kita telusuri bagaimana konsep-konsep itu diwariskan, bagaimana konsep-konsep itu disusun dan dibuat sehingga menjadi konsep peradaban. Dari sini kita dapat menemukan, dapat memahami bahwa leluhur kita adalah para filsuf-filsuf yang luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, mungkin kita akan membagi menjadi berapa video pembahasan ini tentang konsep-konsep peradaban Minangkabau. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya akan mencoba bagaimana leluhur kita merumuskan ilmu yang sangat mendasar tentang kejadian alam semesta dalam rumusan yang sering dan selalu diwariskan dalam berbagai acara seremonial atau yang biasa dikenal dengan pidato adat di berbagai acara pesta, baik itu perkawinan dan lain sebagainya. Namun sayang, selama ini rumusan ini kita anggap sejenis warisan yang tidak menjelaskan sesuatu, hanya untuk gurauan
Bahkan ada yang menganggap ini adalah lelucon. Namun sesungguhnya warisan ini atau rumusan ini yang diwariskan di dalam pitutur merupakan sebuah pengetahuan yang menjelaskan tentang proses kejadian alam semesta. Dari sinilah, dari pemahaman inilah disusun berbagai konsep-konsep peradaban yang diwariskan dan dapat kita temui dalam berbagai kebudayaan yang masih ada saat ini. Coba kita lihat bagaimana leluhur kita menyusun konsep pengetahuan tentang pemahaman tentang kejadian alam semesta. Dalam tutur dapat disimak ungkapan dimulai dari penjelasan segala sebelum semasa segala sesuatu ada. Dalam susunan lengkapnya, samaso alun barabalun, masolawi sacampak jalo, tanah darek balu leleba, nantimbua gunung Merapi. Mangkolangi basinta naik, bumi mahantam turun. Asal usul kalau dikaji di dalam si Tambor Lamo, namun kita putus sampai di sini, kita coba memahami awal dari susunan rumusan itu. Ada kata awalannya samaso alum barabalun. Artinya masa ketika itu telah ada, tapi belum dalam bentuk masa seperti yang kita saksikan zaman sekarang. Jadi masa yang dalam istilah hakikat, dan mungkin ini bisa dipahami secara filsafat atau dari kacamata tasawuf. Namun leluhur kita telah mampu merangkainya di dalam susunan kata. Jadi samaso alun barabalun menjelaskan segala sesuatu belum ada, tapi telah ada, belum ada dalam bentuk yang nyata. Memang bahasanya sangat sulit dipahami secara awam, namun ini membutuhkan intelektual yang luas dan pemahaman tentang sains atau pengetahuan yang sangat dalam. Namun ungkapan selanjutnya dapat dipahami bahwa samaso alun barabalun masolawi sacampak jalo. Kalau kita lihat ungkapan la masolawi sacampak jalo, artinya sudah ada proses pertama bagaimana menangkap atau mengikat materi-materi mungkin dalam bentuk energi atau apa segala macam yang ketika itu masih belum berbentuk nyata seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Ya, di mana ungkapan lawi secampak jalo, kalau kita mencoba mengutip Al-Quran, di mana dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 Allah menjelaskan bahwa Allah menjadikan air sebagai cikal bakal sesuatu hal yang hidup. Nah, namun di dalam tambo ini kita leluhur kita mengisyaratkan lawi secampak jalo. Dapat kita terjemahkan bahwa ungkapan lawi secampak jalo menggambarkan tentang kehidupan yang masih berada dalam satu ikatan, yaitu ikatan kekuasaan Tuhan, dan belum berbentuk dan belum berwujud. Tapi di sana semuanya telah lengkap dengan gambaran-gambaran materi utama yang menjadi bahan dalam membentuk alam semesta. Nah, kemudian lawi secampak jalo digambarkan dengan tanah darek balu leleba. Artinya inti atau cikal bakal dari materi yang akan menjadi tanah itu sendiri telah ada, tapi belum berwujud karena masih berada dalam ikatan tunggal. Kemudian yang nantimbua gunung Merapi, sebuah ungkapan proses yang terjadi dengan sifat panas yang diolah dengan kekuasaannya dan lain sebagainya, menjelaskan tentang sebuah proses yang terjadi di dalam ikatan itu sendiri. Setelah kata nantimbua gunung Merapi, kemudian dilanjutkan dengan ungkapan mangko langi basinta naik, bumi mahantam turun. Maka terjadilah alam semesta. Juga kita coba merajuk kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bukankah langit dan bumi itu dulu satu,
kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu cikal bakal segala sesuatu yang hidup dari air. Ini ayat yang menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Dapat kita buka Al-Quran bagaimana terjemahannya. Jadi sangat luar biasa, dan ini adalah rahasia sains mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kata ketika lawi secampak jalo merupakan proses awal dari kejadian alam semesta melalui 3 tahapan. Yang pertama, orang yang menjalo yang perlu kita pahami secara hakiki, kemudian tali jalo dan bentuk jalo, dan di mana jalo menangkap atau mengikat berbagai unsur-unsur atau yang akan menjadi atau bekal menjadi unsur itu sendiri, dan diproses dengan sifat panas dalam ikatan-ikatan jalo sehingga terciptalah alam semesta yang sebelumnya satu padu, kemudian dengan kekuasaannya Allah memisahkan keduanya. Jadi inilah gambaran sekilas. Saya sedang mencoba melanjutkan tulisan saya tentang proses kejadian alam dari konsep lawi secampak jalo ini sendiri, dengan berbagai tahapan dan kajian, terutama dari kacamata fisika atau sains yang dapat kita pahami secara bersama. Namun tahapan penjelasan sekilas yang dapat kita saksikan di channel ini juga bisa, insya Allah saya sedang menyiapkan channel Kampung Silek sebagai salah satu channel yang membahas tentang metode pendidikan tradisional Minangkabau, sebagaimana telah terbukti melahirkan banyak para cendekiawan dan intelektual yang sampai akhir-akhir abad 19 atau awal abad 20 dan masih dapat kita temukan. Jadi harapannya channel ini nanti akan mencoba membagi berbagai pengalaman dan pengetahuan dari konsep-konsep kebudayaan Minangkabau yang dapat menjadi pintu atau ruang bagi kita bersama, bahkan khususnya untuk generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang peradaban Minangkabau yang masih dapat kita temui hingga hari ini. Mungkin untuk tahap ini sekian dulu, mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau ada salah kata, ambo dan buka menjadi pandai, alimundi Allah tasimpanyo, kok gawa tolong dah bilai, nak santoso nagari nangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.